Oke, kita mulai kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu walaupun masih dengan kondisi yang sama ya. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berakhir, amin. Nah, di pertemuan hari ini kita akan lanjutkan materi yaitu biologi, masih ngomongin tentang yang ada hubungan dengan materi genetik tapi berbeda judul ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai yang namanya mutasi. Nah, mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar atau bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak pernah dengar. Tapi mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat suatu kasus seperti yang ada gambar seperti ini. Oke, atau gambar yang seperti ini. Ya, oke. Nah, itu semuanya bisa disebabkan oleh yang namanya mutasi. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu mutasi? Nah, sebelum ke sana seperti biasa Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi dari mutasi, kemudian mengetahui yaitu macam-macam dari mutasi, ada mutasi gen dan mutasi kromosom, kemudian mengetahui pembagian mutasi gen berdasarkan struktur dan jumlah, dan juga mengetahui pembagian mutasi kromosom berdasarkan struktur dan jumlah. Supaya lebih jelas, kita akan langsung mulai aja pembahasannya, dimulai dari pembahasan pertama yaitu definisinya. Apa itu mutasi? Nah, kalau definisikan, mutasi adalah suatu perubahan ya. Jadi adanya perubahan yang terjadi pada struktur gen, terutama pada bagian DNA. Karena kita tahu ya, DNA itu kan selalu selalu tetap. Nah, jadi ketika berubah berarti dia sudah mengalami mutasi. Sederhananya seperti itu. Contoh misalnya, harusnya gennya itu AG misalnya. Kalau terjemahkan kan jadinya AG lagi. Ini enggak. Ternyata si gennya itu kalah jadi AGC. Nah, otomatis itu berarti berubah, berarti otomatis dia mengalami mutasi. Atau misalnya gini, orang tuanya rambutnya keriting, ternyata anaknya jadi lurus. Nah, itu adalah salah satu mutasi, adanya perubahan yang terjadi pada struktur gen ataupun kromosom yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, karena Ibu tadi ngomongin tentang gen dan kromosom pada makhluk hidup, sehingga pembagian mutasi sendiri ini dibedakan berdasarkan ada yang dikenal dengan mutasi gen, oke. Nah, ini atau point mutation, mutasi titik, dan satu lagi yang kedua ada yang disebut dengan mutasi kromosom atau orang sering mengatakan yaitu mutasi besar. Nah, apa itu mutasi gen? Mutasi gen adalah mutasi yang biasanya terjadi pada basa nitrogen DNA. Ingat ya, basa nitrogen. Jadi bukan gula, bukan fosfat. Jadi terjadi pada basa nitrogennya. Kita tahu basa nitrogen DNA itu purin, guanin, adenin, sedangkan pirimidinnya sitosin dan timin. Nah, jadi ketika terjadi perubahan pada struktur basa nitrogennya, maka dia mengalami mutasi gen. Nah, mutasi gen berdasarkan struktur itu ada dua tipe, yaitu ada yang disebut dengan mutasi substitusi transisi, nah ini, dan ada yang disebut dengan mutasi substitusi transversi. Bedanya kalau mutasi substitusi transisi, yaitu di mana terjadinya perubahan tapi sama basa nitrogennya. Contohnya apa? Misalnya basa purin diganti lagi basa purin tapi sedikit berbeda. Kan kita tahu ya, basa purin itu misalnya AG. Nah, harusnya diterjemahkan jadi AG lagi. Ini enggak, jadi AGA. Nah, itu berarti kan masih purin tapi strukturnya berubah. Itu yang transisi. Nah, beda dengan transversi. Kalau yang transversi yaitu perubahan yang terjadi pada substitusinya itu beda basa nitrogen. Misalnya purin diganti jadi pirimidin. Kayak gimana? Nah, kayak gini. Ya, oke. Silakan kalian amati lagi ya. Nah, itulah mutasi gen yang terjadi karena perubahan struktur. Yang kedua yaitu yang terjadi karena perubahan jumlah. Nah, yang perubahan jumlah ini ada banyak. Yang pertama ada yang disebut dengan adisi atau insersi. Artinya adanya penambahan basa nitrogen. Misalnya awalnya itu AGG misalnya. Contoh di sini ya. Kemudian ada penambahan. Nah, sehingga kondisinya dia berubah menjadi lebih satu kayak gitu. Nah, itu namanya adisi. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mutasi delesi. Nah, kalau delesi ini diambil kata delete, berarti adanya pengurangan. Contoh seperti ini, kemudian dia berkurang menjadi kayak gini. Nah, selanjutnya kemudian ada juga mutasi yang terjadi karena duplikasi. Yaitu apa duplikasi? Yaitu mutasi yang terjadi karena perubahan adanya yang menduplikat ya. Contohnya di sini seperti kalian perhatikan gambar. Nah, harusnya kan
Misalnya ini, kemudian adanya penambahan di huruf yang sama. Nah, itu namanya duplikasi. Oke, nah seperti itulah mutasi gen. Pertanyaannya, apakah mutasi gen ini berpengaruh tidak terhadap perubahan? Jelas berpengaruh, tapi kejadiannya itu ada yang mengakibatkan perubahan genotipnya saja, ya, struktur kodenya saja, tapi ada juga yang mengakibatkan perubahan fenotip atau sifatnya. Sehingga mengakibatkan mutasi gen ini akan terjadi 3H. Yang pertama mulai dari missense mutation, ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada nonsense mutation. Oke. Dan satu lagi yaitu ini. Oke. Nah, jadi seperti itulah mengenai mutasi gen. Bahkan ada yang lebih parah, mutasi gen ini bisa mengakibatkan seorang yang ada gejala namanya itu sindrom Child-Pugh, yaitu dimana seorang bayi memiliki tangisan seperti kucing, ya, Child-Pugh. Itu biasanya gara-gara efek delesi. Nah, itu. Cuman efek dari mutasi gen ini tidak terlalu besar, ya, biasanya. Kita next yang kedua, yaitu yang dikenal dengan mutasi kromosom. Apa itu mutasi kromosom? Nah, mutasi kromosom adalah mutasi yang terjadi pada struktur ataupun jumlah dari kromosom. Kita tahu, ya, kromosom itu merupakan bagian terbesar penentu sifat keturunan, ya. Kan sebelumnya gen dulu baru kromosom. Nah, mutasi kromosom berdasarkan struktur ataupun berdasarkan strukturnya ini dibedakan menjadi berapa macam. Yang pertama ada yang disebut dengan delesi, sama seperti tadi, yaitu dimana adanya pengurangan sebagian segmen. Nah, contohnya harusnya seperti itu, kemudian berubah jadi kayak gini. Oke. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mutasi kromosom duplikasi, sama kayak tadi, yaitu adanya penduplikasian. Nah, ada juga yang terjadi perubahan struktur, yaitu namanya inversi, adanya perubahan struktur kromosom, yaitu dimana pindah, ya, pindah sebagian segmen kromosom ke lengan yang satu, kan ada 2 lengan, ya, ini pindah ke bagian satunya lagi. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar. Nah, jadi pindah ke bawah atau pindah ke atas atau berubah struktur kayak gitu, bisa juga. Oke. Nah, itu ada 2, yaitu ya kalau perubahan strukturnya kedua-duanya itu namanya inversi parasentrik, sedangkan kalau salah satu aja itu namanya inversi verisentrik. Oke. Next, selanjutnya kemudian mutasi kromosom juga ada yang terjadi perubahan namanya translokasi, yaitu dimana pindah sebagian kromosom ke kromosom yang lain. Kalau yang tadi kan masih di bagian dianya, kalau ini pindah ke kromosom yang lain. Nah, bisa kalian perhatikan, ya, di gambar. Oke, nah itulah semuanya yang terjadi efek dari mutasi kromosom yang terjadi secara perubahan struktur atau segmennya. Kemudian yang kedua yaitu perubahan jumlah. Nah, kalau perubahan jumlah ini ada 2 macam. Yang pertama ada yang terjadi secara euploid, yaitu artinya perubahan jumlah kromosom keseluruhan, dan yang kedua ada yang disebut dengan aneuploid. Adapun untuk euploid, nah ini bisa kalian perhatikan gambar di sini, ya. Oke. Nah, sedangkan untuk aneuploid, nah ini yang biasanya banyak, yaitu efeknya di mana adanya perubahan sebagian kromosom, tapi ini bisa mengakibatkan hal yang fatal. Yaitu contoh misalnya ada gejala namanya monosomik, artinya yaitu kehilangan kehilangan satu kromosom, ya. Kan kita tahu contoh manusia itu kan kromosomnya 46, 2N. Ketika dia kehilangan 1, berarti 2N kurang 1, jadi cuma 45. Nah, maka ini akan mengakibatkan hal-hal seperti ini. Itu namanya monosomik. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan nulisomik. Kalau nulisomik ini kelebihan 2, kekurangan 2, ya. 2N min 2. Nah, kemudian ada yang disebut trisomik. Nah, ini yang paling banyak. Trisomik yaitu 2N ditambah 1, sehingga mengakibatkan jumlah kromosom yaitu jumlahnya 47. Seperti inilah gambarannya. Oke. Nah, jadi seperti itulah mengenai yang namanya mutasi. Jadi mutasi ini mungkin salah satunya yang sering kalian lihat, ya, di TV-TV, misalnya ada orang yang perkasa, atau ada orang yang memiliki kelebihan yang berbeda, itu efek dari yang namanya mutasi. Biasanya orang yang mengalami mutasi itu namanya mutan, sedangkan yang menyebabkan sesuatu itu terjadi itu namanya mutagen. Tapi pembahasan mengenai mutagen Ibu akan bahas di pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, seperti itulah pembahasan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, selalu semangat buat belajarnya.
Mudah-mudahan selalu berdoa pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.